Pemirsa, Mahkamah Konstitusi meminta kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Proses revisi sendiri harus dilakukan dalam waktu 2 tahun ke depan. Menanggapi keputusan MK ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Haryadi Sukamdhani khawatir terjadi gerakan penolakan dari kalangan buruh. Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebar, dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap konsistensi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini timbulnya berbagai persepsi ini dapat menggiring opini publik. Salah satunya ada pendapat yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja telah diputuskan cacat formil oleh MK. Semua PP sudah diterbitkan, sudah berjalan. Jadi kalau memang suatu hal, tadi Pak Firman sudah jelas sekali ya, jadi kalau memang yang baru itu memang tidak. Jadi ini memang bisa ditafsirkan bermacam-macam nih. Ini kalau nggak salah Mbak Agnes yang nanya ya. Makanya kami mengadakan press conference hari ini mengundang Mas Firman adalah tujuannya seperti itu. Jadi tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa ini tidak ada perubahan terhadap materi. Karena memang kalau kita lihat dari amar putusannya, itu tidak ada berbicara masalah materi. Ya, bicaranya adalah formil pembentukan undang-undang. Demikian mungkin penjelasannya Mbak Agnes. Jadi kami kalau dari kami menafsirkannya akan seperti itu. Karena tadi saya bilang ini bisa jadi multitafsir. Tapi kami menafsirkannya dari apa yang kami baca, apa yang kami pahami itu adalah apa yang sudah terjadi sekarang, yaitu kita pakai. Tapi kalau itu nantinya ada sesuatu keputusan yang baru, nah itu yang oleh MK yang dipahami oleh kami pahami itu yang tidak diperbolehkan begitu ya. Tapi itu kalau tidak ada di dalam turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk PP yang memang sudah berlaku efektif. Polemik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memasuki babak baru di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang yang dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus diperbaiki dalam 2 tahun. MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dalam waktu 2 tahun. Sejak putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu pun harus diperbaiki. MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja apabila tidak seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku atau inkonstitusional. Putusan juga memerintahkan agar pemerintah tidak mengeluarkan aturan teknis tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pembuat undang-undang untuk membentuk landasan hukum baku dengan metode Omnibus Law. Hal tersebut demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun. Apabila tidak, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku dan inkonstitusional. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Christina Aryani, anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat sore, Mbak Christine. Malam, Mas. Sore. Baik, langsung ini bagaimana sebetulnya respon dari DPR atau tafsir Anda atas putusan MK? Ya, pertama-tama Mas, saya mesti berikan disclaimer ya, karena saya berbicara di sini sebagai anggota Balik. Kami punya hak untuk berbicara, tapi bukan mewakili institusi DPR RI. Nah, jadi kami menghargai putusan MK tentu. MK adalah institusi yang berwenang untuk memberikan keputusan ini menjadi kewenangan MK. Tapi saya akan membatasi diri untuk berkomentar terkait dengan amar daripada putusan MK ini. Jadi supaya kita tidak kemana-mana gitu Mas. Jadi yang dipersoalkan berdasarkan pemahaman saya membaca amar putusan ini adalah terkait dengan pembentukannya. Ketika kita berbicara soal uji materi ke MK, maka akan ada uji formil terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu, dan juga terkait dengan uji material yang berkaitan dengan substansi daripada suatu undang-undang.
kita berbicara tentang pembentukan di sini sesuai dengan amar. Jadi yang dimaksudkan adalah pembentukan daripada undang-undang Cipta Kerja ini. Yang mana kalau berbicara tentang pembentukan undang-undang, kita punya aturannya, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang karena kebetulan saya juga meneliti soal Omnibus Law, jadi mekanisme Omnibus Law ini memang sejauh ini belum diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi saya melihatnya adalah terkait ini, cantelan daripada penggunaan mekanisme atau metode Omnibus Law ini memang belum diadopsi dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh itu, MK memerintahkan agar pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, ada di amarnya, untuk melakukan perbaikan, yang mana jika tidak dilakukan perbaikan, maka inkonstitusional bersyarat tadi akan menjadi inkonstitusional permanen. Nah, apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan, saya tekankan lagi ya, perbaikan pembentukan, maka pasal-pasal atau undang-undang yang telah dibatalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan dinyatakan berlaku kembali. Jadi konteksnya di situ, Mas. Kalau kita membaca dengan dengan runut apa yang menjadi amar putusan dari MK. Iya, baik. Artinya sekalipun yang dipersoalkan adalah bicara tentang formilnya, tetapi jika tidak diperbaiki, materialnya juga gugur, begitu ya, Mbak Christine? Betul. Baik. Lalu apa yang akan dilakukan dalam hal ini Badan Legislasi DPR RI? Kalau kita melihat Badan Legislasi belum melakukan rapat, ini hari Jumat, biasanya hari Jumat memang dipergunakan oleh teman-teman untuk turun ke dapil ya Mas ya. Nah, tapi pemerintah saya lihat tadi sudah memberikan statement bahwa pemerintah akan menghormati dan akan mengikuti putusan MK ini, dan kami sebagai pembentuk undang-undang pastinya juga akan mengikuti apa yang menjadi putusan MK. Itu sudah asas ya Mas ya, sudah prakteknya memang seperti itu. Jadi kalau saya lihat pastinya nanti akan dilakukan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan untuk membahas. Tadi juga saya dengar dari reporter MNC juga sudah mengatakan Pak Dasko akan menyiapkan kajian ya secara komprehensif untuk mengkaji putusan MK ini. Jadi pasti itulah yang akan segera dilakukan sebelum kemudian nanti akan masuk ke revisi. Kalau saya melihatnya ini akan revisi dari Undang-Undang 12 nomor 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tadi. Baik, artinya bahwa langkah yang pertama akan dilakukan adalah revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, begitu? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan wadah bagi mekanisme Omnibus Law agar juga dikenal dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dengan putusan MK ini sebetulnya proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dilakukan dari awal kembali. Oh tidak, kalau saya memaknai amar putusan yang saya pegang di sini, dan kebetulan saya juga sarjana hukum Mas, itu tidak berbunyi seperti itu. Baik, artinya di sini DPR tidak sama sekali akan mengulang pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tidak berbicara dari sisi DPR, saya menanggapi pertanyaan Mas tadi terkait dengan amar putusan MK, dan inilah yang kami maknai. Baik, Mbak Christine, tapi kalau berbicara tentang cacat formil tadi disampaikan, ini ada juga pihak yang mengatakan bahwa ini DPR memang sudah sejak awal tidak terlalu atau dalam artian tidak hati-hati dalam pembentukan undang-undang. Ini bagaimana? Pendapat pasti banyak ya Mas. Kita lihat bahwa undang-undang ini dari awal proses perumusannya itu juga menimbulkan pro kontra yang sedemikian menarik gitu ya di masyarakat, seperti itu. Sampai sekarang juga di kalangan akademisi juga ada pro dan kontra terkait dengan ini. Jadi saya rasa memang pandangan itu akan berkembang. Kenyataannya kita membutuhkan undang-undang ini, itu satu hal, karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa digerakkan sendiri. Indonesia butuh investasi. Pemerintah telah mengidentifikasikan permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang menyebabkan investasi itu sulit, sehingga kemudian direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu hal yang kita apresiasi juga. Lalu yang kedua, mekanisme Omnibus Law ini memang dibutuhkan Mas, karena kenyataannya kita memiliki
banyak peraturan perundang-undangan yang bisa dibilang tumpang tindih, lalu tidak harmonis, lalu juga materi muatannya tidak sesuai. Jika kita mau merubah undang-undang satu persatu, maka akan dibutuhkan waktu yang puluhan tahun mungkin seperti itu ya. Dan Indonesia untuk kepentingan nasional tidak bisa menunggu untuk itu. Sehingga mekanisme ini muncul pendapat saya sebagai salah satu solusi untuk mengadres atau mengatasi permasalahan menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya baik, tapi untuk 2 tahun ke depan juga kan dihadapkan pada prolegnas. Ada beberapa undang-undang yang memang harus segera juga diselesaikan oleh DPR. Apakah ini akan juga mengganggu hal itu? Tidak Mas, saya rasa sebetulnya ini kan bisa paralel ya. Kalau kemarin Cipta Kerja dibahas di Balik, jadi memang seyogyanya ini akan dilanjutkan juga pembentukan peraturan perundang-undangan ini pembahasannya di Balik, karena Balik sudah lebih terlibat ya sejak awal tentang teknik. Ini kan merupakan teknik pertama pembentukan undang-undang sejak masa Presiden Jokowi dengan menggunakan mekanisme ini. Walaupun sebetulnya mekanisme ini juga sudah dikenal sejak dahulu gitu ya, tapi memang tidak pernah dipopulerkan dengan istilah Omnibus Law seperti itu. Tapi terkait dengan prolegnas tentu ada beberapa rancangan undang-undang yang sifatnya juga urgent. Saya bisa angkat undang-undang yang sudah masuk kepada prolegnas prioritas seperti revisi undang-undang ITE seperti itu dan undang-undang lain. Saya rasa ini tergantung dari kemauan atau komitmen politik dari DPR, dan DPR ini kan juga bukan satu komisi Mas, ada banyak komisi, ada 11 komisi di situ dan ada juga AKD lainnya, sehingga dengan perencanaan yang baik tentunya ini bisa diselesaikan. Baik, artinya bahwa DPR akan bekerja dengan cepat ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja kan diciptakan dengan cepat. Revisinya juga nampaknya akan juga demikian, tapi nanti karena ini juga berkaitan dengan adanya harapan masyarakat untuk juga ikut terlibat, ikut dilibatkan dalam proses revisi itu. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mbak Christine, dan kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.